Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini Eka Lestari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Jadi silahkan teman-teman simak baik-baik video mengenai video pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bab 6, pertemuan pertama mengenai menjauhi perbuatan zina dengan ibu sendiri, Ibu Rini Eka Lestari. Nah, kenapa sih pentingnya kita menjauhi perbuatan zina? Kemudian apa itu perbuatan zina? Contoh-contohnya bagaimana? Kemudian dalil apa sih yang membahas terkait larangan mendekati zina. Kemudian kita juga nanti akan menganalisis hukum bacaan tajwid serta mufradat dari ayat terkait, dan kita juga akan membahas dampak bahaya jika kita mendekati perbuatan zina. Nah, jadi mohon anak-anak ibu semuanya disimak videonya baik-baik ya. Oke, nah ibu mau tanya, ada yang tahu nggak pengertian atau perbuatan zina itu apa? Nah, jadi zina secara bahasa itu berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, di sini zina secara harfiah itu berarti fahisah atau perbuatan keji. Secara istilah, zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, baik itu dilakukan salah satu yang sudah menikah atau yang belum menikah. Nah, di sini para ulama bersepakat bahwa hukum mendekati perbuatan zina itu adalah haram. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham semua? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, sebelum lanjut ibu mau tanya, ada yang tahu nggak dalil mengenai menjauhi perbuatan zina? Iya, betul sekali. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Nah, di sini ibu akan bacakan terlebih dahulu, baru kita baca sama-sama ya. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Nah, ayo kita coba baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bacaan anak-anak ibu ya, bagus semua. Nah, di sini artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini dalam surah Al-Isra ayat 32 ini sudah dijelaskan bahwa kita dilarang mendekati segala hal yang dapat mendekatkan kita, merangsang kita untuk melakukan nafsu syahwat. Nah, di sini juga udah dijelaskan sekali bahwa mendekatinya saja itu tidak boleh, apalagi melakukannya. Nauzubillahi min zalik. Nah, kenapa kita dilarang melakukannya? Karena ini adalah suatu perbuatan keji dan termasuk jalan yang buruk. Allah pasti punya alasan melarang kita mendekatinya. Contohnya, dapat memutuskan nasab, dapat menularkan penyakit HIV yang berbahaya, kemudian terjadinya krisis moral di tengah masyarakat. Nah, lalu Bu, apa aja sih hal-hal yang bisa mendekatkan kita pada perbuatan zina? Nah,
hal yang dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina yang pertama yaitu dengan mendatangi tempat-tempat maksiat yang dapat mengundang nafsu syahwat, kemudian berhayal, berimajinasi terkait aurat lawan jenis, kemudian melihat konten-konten yang dapat merangsang nafsu syahwat, kemudian membaca sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu syahwat, dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Maka hal-hal tadi itu dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina. Nah, karena anak-anak ibu udah tahu hal-hal apa aja yang mendekati perbuatan zina, maka ibu minta jauhilah segala hal seperti yang ibu contohkan tadi di kehidupan sehari-harinya ya. Karena perbuatan tersebut, hal-hal tersebut dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ayo kita sama-sama mengidentifikasi hukum bacaan tajwid surah Al-Isra ayat 32. Nah, di sini wala. Nah, di sini ada harokat fathah yang diikuti dengan huruf alif. Maka di sini hukum bacaannya yaitu mato bi. Kemudian taqorobu. Nah, di sini ada huruf qaf sukun di tengah-tengah kata. Maka di sini hukumnya yaitu qalqalah sugro. Nah, kemudian di sini ada taqorobu zina. Nah, di sini ada alif lam mati bertemu dengan salah satu huruf samsiah yaitu za. Maka di sini lam alifnya itu disamarkan atau tidak dibunyikan. Ini termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam samsiah. Kemudian yang keempat, wasa'a. Nah, di sini ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata yang sama. Maka di sini hukum bacaannya yaitu termasuk ke dalam mat wajib mutasil. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sabila. Nah, di sini ada fathatain pada akhir kata. Jika diwakafkan atau berhentikan, maka fathatain-nya ini tidak dibunyikan. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu contoh hukum bacaan mad iwad. Sampai di sini paham anak-anak ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah mufradat dari surah Al-Isra ayat 32. Kita simak baik-baik ya. Yang pertama, wala, dan janganlah taqrabu, kamu mendekati zina. Innahu, zina itu sesungguhnya kana, suatu perbuatan, fahisyatan, yang keji, wasa'a, dan yang buruk. Sabila di sini adalah artinya jalan. Nah, itu tadi terkait mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dan mufradat surah Al-Isra ayat 32. Anak-anak ibu paham ya? Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini Imam Syafi'i dalam kitab Al-Jami'i Al-Kabir itu menyebutkan ada 6 bahaya yang kita dapatkan jika kita mendekati zina. 3 diantaranya itu terjadi di dunia. Nah, yang pertama, dapat menghilangkan kewibawaan, kemudian dapat menyebabkan kefakiran, dapat memperpendek umur. Nah, 3 lagi diantaranya yaitu kita dapatkan di akhirat. Seperti apa? Tentunya mendapatkan murka dari Allah, kemudian mendapatkan azab, hisab yang buruk, dan tentunya mendapatkan sisa neraka yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karena anak-anak ibu semuanya udah belajar hari ini mengenai perbuatan zina, ibu minta di kehidupan sehari-harinya tolong jauhi segala hal yang dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya, karena zina itu termasuk suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Allah sangat murka dan sangat merugikan bagi kita maupun orang-orang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tolong dihindari ya, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang taat, beriman kepada Allah, dan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham? Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, oke. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran hari ini yang ibu buat. Nah, anak-anak ibu semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap giat belajarnya ya. Karena insya Allah apa yang kita lakukan hari ini itu akan bernilai pahala dan bermanfaat untuk kita baik dunia maupun akhirat. Nah, kurang lebihnya dari ibu mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi adalah contoh video pembelajaran yang saya buat mengenai menjauhi perbuatan zina. Nah,
Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.